Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji kitab Ayatul Ahkam, surah Al-Baqarah 143 hingga 145. Ada beberapa catatan di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah penafsiran dari firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Allah di dalam ayat ini mengatakan walitakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, yaitu litakunu agar kalian semuanya syuhada'a menjadi saksi 'alan nasi atas perbuatan manusia, wa yakunar rasulu dan agar Rasul atau Nabi Muhammad 'alaikum syahida menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi Syekh Ali As-Sabuni mengatakan fi syahadati hadhil ummah, terhadap persaksian umat ini, di dalam persaksian umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal umami yaumil qiyamah, alal umami atas semua umat, yaumal qiyamah di hari kiamat. Jadi di dalam sepenggal tafsir As-Sabuni ini mengatakan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi bagi semua umat. Umatnya Nabi Muhammad menjadi saksi umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Muhammad menjadi saksinya umatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Muhammad menjadi saksinya Nabi Musa. Umatnya Nabi Muhammad menjadi saksinya umatnya Nabi Ibrahim. Ini kata Syekh Ali As-Sabuni. Akbaro dalilin, termasuk dalil yang paling agung, ala fadli hadhil ummah al-muhammadiyah, menjadi dalil yang paling agung tentang keutamaan umatnya Muhammad. Kenapa? Waqat ruwiya, ada sebuah riwayat, annal umama, bahwasanya umat-umat, yaitu semua umat selain umatnya Nabi Muhammad, yajhaduna, mereka mengingkari, tablighul anbiya, yaitu mengingkari risalahnya para nabi dan risalahnya para rasul.
Jadi di hari kiamat nanti banyak dari umat-umat selain umatnya Nabi Muhammad yang mengingkari dakwahnya para nabi dan rasul yang hidup di sezaman mereka. Fayutalibullah al-anbiya bil bayyinah. Maka Allah meminta pertanggungjawaban kepada para nabi bil bayyinati, dengan mendatangkan bukti, ala annahum, bahwasanya mereka qad ballahu, yaitu para nabi telah menyampaikan, wa huwa a'lam, sedangkan Allah Maha mengetahui, fayu'ta bi ummati Muhammadin fayashhaduna, maka didatangkan umatnya Muhammad, kemudian umatnya Muhammad itu bersaksi. Jadi Allah itu meminta pertanggungjawaban para nabi tentang dakwah mereka. Lalu siapa saksi para nabi dan rasul selain umatnya Nabi Muhammad? Lah, yang menjadi saksi atas dakwahnya para nabi dan rasul adalah umatnya Nabi Muhammad. Fataqulul umam, maka umat-umat terdahulu mengatakan, kaifa tashhaduna alaina walam tudrikuna. Umat-umat terdahulu mengatakan, bagaimana kalian menyaksikan kami, bagaimana kalian menjadi saksi buat kami, walam tudrikuna, sedangkan kalian tidak pernah bertemu dengan kami. Kenapa umatnya Muhammad menjadi saksi terhadap dakwahnya Nabi Musa, terhadap kaumnya Nabi Musa? Kenapa umatnya Muhammad menjadi saksi bagi dakwahnya Nabi Nuh dan umatnya Nabi Nuh? Padahal umatnya Muhammad belum pernah bertemu dengan Nabi Nuh, belum pernah bertemu dengan umatnya Nabi Nuh, belum pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim, belum pernah bertemu dengan umatnya Nabi Ibrahim. Kenapa umatnya Muhammad ini menjadi saksi? Fayaquluna, umatnya Muhammad mengatakan, nashhadu, kami menjadi saksi, bi ikhbarillahin natiq, karena Allah yang memberikan kabar kepada kami, ala lisani nabiyhi shadiq, lewat lisan Nabi Muhammad orang yang jujur, bi annahu, bahwasanya qad ballaghakum, bahwasanya telah menyampaikan kepada kalian. Fayu'ta bi Muhammadin, kemudian didatangkan Nabi Muhammad, fayuzakkihim, Nabi Muhammad mentazkiyah atau mensucikan para nabi dan rasul, wa yashhadu bi adalatihim, dan bersaksi terhadap keadilan para nabi dan rasul. Jadi dari mana umatnya Muhammad ini bisa menjadi saksi dakwahnya Nabi Nuh dan menjadi saksi umatnya Nabi Nuh? Jawabannya taunya dari Allah lewat lisannya Rasulullah. Lalu Nabi mentazkiyah atau menganggap para nabi dan rasul itu sudah berbuat tabligh dan dakwah, dan umatnya Nabi Muhammad pun juga mengikuti perkataan dari Rasulullah. Ini penafsiran dari litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Apa dalilnya? Dalilnya akhrajahul Bukhari. Di dalam hadis Bukhari diceritakan bahwasanya an Abi Sa'idin Al-Khudri,
dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi pernah bersabda. Ini menceritakan tentang LPJ atau laporan pertanggungjawaban para nabi dan rasul di hari kiamat nanti. Nabi bercerita, yud'a Nuh yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Setelah Nabi Nuh alaihi salam di hari kiamat dipanggil oleh Allah, fayaqulu, Nabi Nuh mengatakan, labbaik wa sa'daik ya Rabb. Wahai Tuhanku, aku memenuhi panggilanmu. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, hal ballagta. Wahai Nuh, apakah engkau sudah berdakwah? Apakah engkau sudah menyampaikan risalah? Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Nuh. Fayaqulu, kemudian Nabi Nuh mengatakan, na'am, sudah ya Allah, aku sudah menyampaikan risalah dan menyampaikan dakwah. Fayuqalilu ummati. Kemudian Allah itu bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, hal ballaghakum, apakah Nuh itu sudah menyampaikan risalah dan dakwah? Terus Allah menanyai Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalah dakwah ini? Nabi Nuh mengatakan, sudah ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, wahai umatnya Nuh, apakah Nabi Nuh itu sudah menyampaikan dakwah dan risalah? Fayaquluna, kemudian umatnya Nabi Nuh mengatakan, ma ja'ana min nadhir, kami itu belum disentuh oleh dakwahnya siapapun. Tidak ada nabi, tidak ada rasul. Terus kenapa tiba-tiba Nuh mengaku dia sudah menyampaikan risalah? Fayaqulu, kemudian Nabi Nuh mengatakan, kemudian Allah menanyakan kepada Nabi Nuh. Allah bertanya, man yashhadu lak, kalau benar apa yang menjadi pernyataanmu kalau engkau sudah melaksanakan dakwah ini, siapa saksi kamu wahai Nuh? Fayaqulu, kemudian Nabi Nuh mengatakan, Muhammadun wa ummatuh, ya Allah, yang menjadi saksi saya sudah berdakwah kepada umat saya di zaman saya adalah Muhammad dan umatnya. Ini kita itu nanti oleh Allah akan menjadi saksi terhadap semua nabi dan rasul, dan pimpinan saksi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nabi Nuh ditanya, umatnya ngeles, tidak mau menjawab. Nabi Nuh meminta saksi, dan saksinya adalah Muhammad dan umatnya. Mungkin Nabi Musa ditanya oleh Allah, kemudian umatnya Nabi Musa mengingkari. Kemudian Nabi Musa ditanya, siapa yang menjadi umat, yang menjadi saksimu wahai Musa? Lalu Nabi Musa mengatakan Muhammad dan umatnya. Ngoten niku terus. Kata Syekh Ali As-Sobuni, ini adalah keutamaan dari umatnya Muhammad. Fayashhaduna, umatnya Muhammad bersaksi, annahu qad ballagha, bahwasanya Nabi Nuh sudah mendakwahkan risalah Islamiyah,
sudah mendakwahkan tauhid, sudah mendakwahkan Islam kepada umatnya. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, dan inilah firman Allah Ta'ala. Apa itu? Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya apa? Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi ini catatan tentang tafsir Al-Baqarah 143. Lalu catatan selanjutnya yang saya ringkas dari tafsir Ayatil Ahkam, dikatakan firman Allah Al-Baqarah 143, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah mengatakan di dalam Al-Baqarah 143, wa ma kanallahu, dan tidaklah Allah liyudhi'a imanakum, menyia-nyiakan iman kalian. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan imannya umat Muhammad. Lalu pertanyaannya, apa penafsiran dari Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian? Samallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan as-sholata, sholat adalah imanan. Allah itu menamakan sholat dengan nama iman. Iman itu adalah sholat, sholat itu adalah iman. Apa alasannya? Li'annal imana, karena iman itu la yatimmu illa biha, iman itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan ibadah sholat. Wonten ulama mengatakan ngeten, itu beliau dawe tegel tapi nggih masuk akal. Dan salah seorang ulama mengatakan seperti ini, kalau di dalam sebuah rumah ada dua makhluk Allah, yang satu dia memelihara anjing dan dia juga memelihara anaknya yang tidak sholat, maka kata ulama itu lebih baik memelihara anjing yang tidak sholat daripada memelihara anak yang tidak sholat. Apa alasannya? Kalau memelihara anjing yang tidak sholat itu pahalanya sehari dikurangi, tapi kalau memelihara anak di rumah tidak sholat, ini menjadi musibah bagi seluruh penduduk di rumahnya nih. Terus katanya itu lebih mulia punya anjing daripada punya anak tapi tidak sholat nih. Luwih becik duwe kirik ning omah sing galak, didol niku nggih payu, meskipun ngedole nggih mboten angsal, daripada duwe anak sing mboten sholat, didol nggih mboten payu. Katanya seperti itu. Nah niku ya ucapannya bagus niku. Li'annal iman, karena iman itu la yatimmu illa biha, tidak sempurna kecuali dengan yang namanya sholat. Wali'annaha, karena sholat itu tashtamilu ala niyatin, di dalam sholat ada yang namanya niat. Niat itu perbuatan hati, wa qaulin, dan perbuatan lisan, wa amalin, dan perbuatan anggota badan. Jadi sholat itu mengandung amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Dan ini sesuai dengan pengertian daripada iman. Iman itu apa?
keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Itu plek dengan yang namanya sholat. Qala al-Qurtubi, salah seorang ulama yang bernama Imam Qurtubi, beliau mengatakan, ittafaqal ulama, para ulama bersepakat, ala annaha, bahwasanya surah ini atau Al-Baqarah 143 yang berbunyi wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian atau tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Apa itu turunnya? Fiman mata, terhadap orang yang mati, wa huwa yusolli ila baitil maqdis, dia itu sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sebelum apa? Sebelum kiblat dirubah dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram. Ini nasibnya orang-orang yang sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis niku bagaimana? Lama ruwiya, diriwayatkan an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu qala, beliau berkata, lama wujihan Nabi ilal Ka'bah, setelah Nabi diarahkan kiblatnya berubah dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, qalu, ini ada beberapa sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fakaifa bi ikhwanina, bagaimana terhadap saudara-saudara kami, alladzina matu, mereka sudah meninggal dunia, wahum yusalluna ila Baitil Maqdis, dia itu dulunya sholatnya ke arah Baitul Maqdis. Jadi sebelum arah kiblatnya dirubah ke Masjidil Haram, ini orang-orang sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, tapi dia sudah mati. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah mengatakan, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian atau ibadah sholat kalian. Ini kata Imam Qurtubi, penafsiran imanakum di dalam Al-Baqarah 143. Para ulama bersepakat iman diartikan sebagai sholat dalam Al-Baqarah 143. Qala Malikun, Imam Malik mengatakan, Imam Malik bin Anas mengatakan, wa fihi raddun, dan di dalam ayat ini terdapat bantahan, alaman qala, atas orang yang mengatakan innas sholata laisat minal iman. Ini termasuk bantahan orang yang mengatakan sholat itu bukan bagian dari iman. Jawabannya, sholat itu bagian daripada iman. Nggih, kadah putra kok mboten sholat, nggih dipaksa sholat niku. Nek mboten sholat pripun nggih? Dawuh ulama tadi, luwih becik ngingu kirik daripada ngingu anak sing ora sholat. Mboten wonten ngentekke sego njaluki dhuwit ngrepoti niku. Dijak macul nggih mboten purun. Nek duwe kirik nggih rada mending didol nggih pajeng, ora ketang ngedol kirik nggih dosa. Lalu Bapak Ibu, poin selanjutnya yang saya ambil dari intisari ayatul ahkam ini adalah tentang penafsiran firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Al-Baqarah 144. Qad nara, sungguh kami melihat, kami mengetahui,
taqalluba wajhika fis sama, gerak-gerik wajahmu Muhammad menghadap ke arah langit. Muhammad, kami sudah tahu, kami sudah melihat gerak-gerik wajahmu yang selalu menghadap ke arah langit. Lalu Allah mengatakan, falanuwalliyannaka qiblatan, maka sungguh kami akan merubah kiblat tardoha, sesuai dengan keinginanmu. Apa penafsirannya? Al-Baqarah 144 ini, kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan, fi hadhil ayah, di dalam ayat ini ada tanbihun latifun, ada pengumuman yang bersifat amat sangat lembut. Apa? Ala husni adabis alaihi salatu wassalam, tentang adabnya Kanjeng Nabi Muhammad, haitsu intadharul wahya, saat beliau menunggu wahyu. Wahyu apa? Wahyu dirubahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Walam yas'al rabbah, dan Nabi itu tidak meminta kepada Tuhannya. Waqad akramahullahu ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan ala hadzal adabi, atas adab ini, bikiblatin, terhadap pemindahan kiblat, yuhibbuha wa yahwaha, di arah kiblat yang Nabi inginkan dan yang Nabi cintai. Nabi niku gadah karep rumiyin di awal-awal Islam, kiblaté niku nek saged mboten teng arah Baitul Maqdis, tapi kiblaté teng arah Masjidil Haram. Nah niku Nabi niku mung mirsani langit mawon niku, kapan kiblaté arep dirubah oleh Allah niku. Faqala ta'ala, Allah mengatakan, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka sungguh kami akan merubah kiblat sesuai dengan kehendakmu. Wa fi sababi mahabbatihi alaihi salatu wassalam, apa yang menjadi sebab kecintaan Nabi at-tawajjuh ilal Masjidil Haram, sholat itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Kenapa Nabi itu lebih senang kalau sholatnya menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, daripada ke arah Masjidil Aqsa? Kenapa kok Nabi pilih Masjidil Haram tidak Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa itu kiblatnya hampir semua nabi kecuali Nabi Ibrahim. Kenapa ini? Ini watarakat tawajjuh ilal baitil muqaddas wujud. Ada beberapa pandangan dari Syekh Ali As-Sabuni kenapa Nabi lebih senang ke Masjidil Haram kiblatnya daripada ke Masjidil Aqsa. Awalan yang pertama, kata Syekh Ali As-Sabuni, ini yang pertama menurut beliau, annal ka'batal musyarrafah, bahwasanya Ka'bah yang mulia itu kanat kiblata abihi Ibrahimi Khalilir Rahman, karena Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim termasuk salah satu kakek dari kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu nasabnya ditarik ke atas, ini nyambung kepada Nabi Ibrahim. Lah, niki Nabi pengen menyambungkan nasab keilmiahan. Dhisik mbahku Nabi Ibrahim ki salate madhep ning gone Ka'bah.
Lah aku putune ya pengen melu-melu. Kira-kira seperti itu. Nah, niku jadi pengen ngoten niku. Jadi pengen mengikuti gerak langkah nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim yang dulu kiblatnya berada di Ka'bah. Lalu yang kedua, kata Syekh Ali As-Sabuni, mukhalafatan lil Yahud, untuk membedakan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi, agar umat Islam tidak tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi itu sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis atau di tembok ratapan di Baitul Maqdis, tapi kalau umatnya Muhammad tidak mau menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi ke arah Masjidil Haram. Itu ada permusuhan, namanya tasyabuh. Nek kita belajar KHGT, kalender Hijriyah Global Tunggal, itu penanggalan Hijriah itu kan bermula saat musyawarah daripada Umar bin Khattab, disebabkan ada surat dari salah seorang gubernurnya. Ini kita itu nulis tanggal tapi bingung tanggalnya menggunakan tanggal apa. Ini karena umat Islam itu gubernurnya bingung mau nulis surat kok tanggalnya tidak jelas alias tidak tertib administrasi. Itu ada yang usul kepada Umar, bagaimana kalau kita membuat tanggalan Islam. Nah, Umar mengumpulkan para ulama di kalangan sahabat, ngoten sing ngusul. Usulnya pripun? Umar, bagaimana kalau tanggalan kita mengikuti tanggalannya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Niku Umar tidak mau. Nah, kenapa tidak mau? Saya tidak mau tasyabuh dengan orang Nasrani dan orang-orang Persia, katanya. Nah, dulu seperti itu. Lalu dibuat tanggalan sendiri, lalu dinamakan dengan tanggalan Hijriyah. Niku ndak mau Umar niku. Peh tasyabuh kalih wong Nasrani kalih orang-orang Persia. Nah, sama juga dengan Nabi. Nah, jadi haitsu kanu yaqulu. Dulu orang-orang Yahudi mengatakan ngeten. Yukhalifuna Muhammad. Muhammad itu berbeda pandangan terhadap kami tentang Tuhan. Tsumma yattabi'u qiblatana. Tapi kenyataannya Muhammad itu kalau sholat arahnya sama dengan kita, yaitu Baitul Maqdis. Nah, terus jadi piye to Muhammad kuwi kok agamane beda karo agamane awake dhewe, tapi kiblate kok padha iki. Nah, lalu karena sombongnya orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bagaimana? Walaula nahnu, kalau bukan karena kita, lam yadri aina yastaqbil. Muhammad itu tidak tahu di mana arah kiblat. Wong Yahudi ngaten, wah, wene ora gara-gara wong Yahudi, Muhammad kali umate ora bakal ngerti arah kiblat. Lah ngono kok agamane beda nih. Jadi seakan-akan umat Islam itu di zaman Nabi berhutang budi arah kiblat kepada orang-orang Yahudi. Nah, Nabi niku mboten remen. Wah, sorry. Akhirnya pindah ke Ka'bah nih. Jadi itu alasan yang kedua kenapa Nabi seneng nek kiblate dipindah teng Ka'bah. Niku risi kali wong Yahudi sing senengane maidu nih. Lalu ketiga, Ali As-Sabuni mengatakan ini faktor politik. Annahu alaihi sholatu wassalam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yarghabu, beliau senang fi tahwilil qiblah, untuk merubah arah kiblat, istimalatan lil arab,
agar orang-orang Arab itu mulai condong, mulai tertarik lidukhulihim fil Islam, agar masuk di dalam agama Islam. Jadi kalau kiblat itu berarah ke Baitul Maqdis, orang-orang Mekah tidak mau sholat ke arah Baitul Maqdis dan mereka tidak mau menerima Islam. Tapi kalau kiblatnya dipindah ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram, maka kemungkinan besar orang-orang Arab, wabil khusus orang-orang kafir Quraisy, karena mereka napa nggih, kesukuannya itu luar biasa. Nah, ini membuat mereka bisa masuk ke dalam agama Islam. Jadi itu faktor politik juga. Ar-Rabi' yang keempat, jadi alasan yang pertama mengikuti kiblatnya bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Alasan kedua untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Alasan ketiga agar orang-orang Arab terutama kafir Quraisy Mekah segera masuk ke dalam Islam. Yang keempat, ini ada alasan pribadi juga. Apa itu? Dikatakan bahwasanya man sya'ur rasul fil baladil amin wa fihil masjidul haram. Kenapa pilihnya di Ka'bah? Ya karena di Ka'bah itu ada Masjidil Haram. Kenapa di Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram itu bagian daripada Mekah. Dan Mekah itu apa? Adalah tempat tinggalnya Rasulullah pertama kali. Terus niku seneng nek Ka'bah niku dipindah ke arah tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Ku seneng, wah itu seneng, wah ada alasan pribadi. Wa huwa qiblatul masajid. Fa ahabba, kemudian Nabi itu senang ayyakuna hadzal syaraf, bahwasanya kemuliaan ini lil masjid, berada di Masjidil Haram, alladzi fi baladihi wa mansyaihi, yang mana Masjidil Haram itu adalah tempat tinggalnya, tempat beliau dibesarkan dan menjadi negara pertamanya. Terus senang niku. Nah, lalu Bapak Ibu, karena faktor pribadi ini, maka sebenarnya seorang muslim itu atau seorang muslim yang baik pasti dia akan mencintai tempat tinggalnya atau negaranya. Atau sejauh-jauh orang yang hidup di Amerika tapi dari lahir sampai SMA dia di Indonesia, itu pasti dia masih senang terhadap Indonesia, mesti kangen nih. Terus lah ya termasuk niku. Terus termasuk fitrah itu orang senang terhadap negaranya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu itu aslinya mungkin mboten ampel, aslinya daerah pundi lah niku. Lah niku kadang-kadang nek dijak mudik nggih remen niku. Kenapa? Ya itu dulu tempat tinggal saya niku. Jadi Ibnu Abbas pernah mengatakan, Nabi itu pernah bersabda terhadap kota Mekah. Nabi itu pernah bersabda terhadap kota Mekah. Apa itu? Ma'at ya bagi min baladin wa ahabbaki ilayya, sungguh dirimu wahai kota Mekah, negeri yang amat indah dan negeri yang paling aku cintai. Terus Mekah niku negeri yang indah menurut Kanjeng Nabi dan negeri yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan dawuhnya, walaula anna qaumi akhrajuni minki masakantu ghairaki. Nabi mengatakan, jikalau orang-orang Mekah tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat selain di kota Mekah. Terus Nabi niku
meninggalkan Mekah, beliau hijrah ke Madinah, itu kata ulama termasuk perbuatan yang paling berat. Kenapa? Karena tempat tinggalnya. Nah, itu wabil khusus ibu-ibu yang menikah dengan suaminya lalu diboyong niku nggih bagi wong wedok nggih abot. Nabi mawon wong lanang nggih ngrasa abot, apalagi perempuan. Lah, jadi ada 4 faktor kenapa Nabi menginginkan kiblat dirubah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Yang pertama mengikuti kiblat dari bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Yang kedua karena menyelisihi orang-orang Yahudi. Yang ketiga agar orang-orang Arab masuk agama Islam. Yang keempat karena Mekah adalah tempat di mana Nabi dilahirkan, didewasakan di kota itu. Itu yang menyebabkan kiblat niku dirubah, dan Allah Maha mengetahui apa yang menjadi keinginannya Kanjeng Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sekiranya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari saya sendiri. Terus dangu-dangu kalau ket injang setu dugi sakniki dereng wangsul niku. Wingi jagung teng Surabaya. Wingi jagung teng Surabaya. Nah niki dereng wangsul, dereng ganti klambi niku. Nah niku jagung nembe dugi niki. Mengke bibar niki wangsul. Terus kula disuwun masa sangka kan ngisi teng panti kula mboten purun. Amargi napa nggih rada kesel niku. Nah niku dereng wangsul niku. Ket nggih ndek wingi setu siang. Cekap semanten saderenge kula tutup mungkin ingkang badhe ditangletaken Bapak-bapak Ibu-ibu mengenai perkiblatan sampun cekap nggih. Kita sampun cekap. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya di bulan depan kita akan membahas beberapa pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dari Masjidil Haram di dalam ayat ini, lalu membahas menghadap ke arah kiblat itu seperti apa, lalu juga membahas apakah sah orang sholat di atas Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.